warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Di pertemuan kali ini yaitu latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Adapun faktor yang mendorong penjelajahan samudera bangsa Eropa, yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel, yang kedua kisah perjalanan Marco Polo, yang ketiga penemuan teori bumi bulat, yang keempat penemuan kompas, dan kelima semangat Reconquista. Tujuan penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa barat ada tiga. Yang pertama adalah goal, yaitu memburu kekayaan, yang kedua glory, memburu kejayaan, dan ketiga gospel, yaitu menyebarkan agama, di sini agama Kristen ya. Nah, sebelum lebih jauh membahas materi berikut, alangkah baiknya kita ketahui apa sih perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme itu? Perbedaan kolonialisme dan imperialisme, yang pertama, kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjelajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lain. Yang kedua, kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai bisa disebut dengan koloni. Yang ketiga, kata imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjelajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, misalnya bangsa Indonesia dikoloni oleh bangsa Eropa. Nah, alasan rempah-rempah di balik kolonialisme bangsa barat ke Indonesia, yang pertama, mahalnya harga rempah-rempah tersebut mendorong orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke daerah sumbernya atau ke daerah di mana terdapat sumber rempah-rempah tersebut. Yang kedua, pada awal kedatangannya, bangsa Eropa hanya ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari daerah sumber rempah-rempah tersebut. Namun, dari tujuan tersebut berubah menjadi ingin menguasai Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah sehingga bangsa barat tertarik untuk datang ke Indonesia dan menguasainya. Alasan berikutnya mengapa penjelajahan Eropa sampai ke Nusantara. Yang pertama adalah Indonesia sejak awal Tarik Masehi dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Yang kedua, rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa sebagai obat, pengawet makanan, dan bumbu masakan. Yang ketiga, orang-orang Eropa biasa membeli rempah-rempah dari pedagang Asia Barat. Oleh karenanya, membeli rempah-rempah tersebut berada pada perantara pedagang, sehingga harga rempah-rempah tersebut menjadi mahal. Adapun tujuan bangsa Eropa menguasai bangsa Indonesia, yang pertama adalah rempah-rempah, di mana penjajahan awal di Indonesia tidak bisa terlepas dari faktor rempah-rempah. Yang kedua, wilayah strategis. Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia yang sangat menguntungkan untuk para penjajah. Yang ketiga, yaitu kekayaan. Kita bisa melihat bahwa kekayaan Indonesia sangat melimpah ruah, terutama sumber daya alamnya, sehingga bangsa Eropa ingin menguasai bangsa Indonesia. Yang keempat adalah politik Indonesia. Dengan masuknya perpolitikan di Indonesia, penjajah dapat memuluskan rencana untuk memperluas wilayah ke. Seperti Ibu jelaskan di awal bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Pada saat itu Konstantinopel merupakan daerah perdagangan internasional antara
Asia dan Eropa. Nah, Anda bisa melihat gambar-gambar di sini betapa indahnya kota Konstantinopel yang sekarang kita bisa sebut negara itu menjadi negara Turki. Inilah negara Konstantinopel pada saat itu, yang merupakan daerah perdagangan antara Asia dengan Eropa.